Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui menjelaskan kepada Mu Qing sekali lagi tentang gerbang ke-6 dan detail lainnya. Keduanya melakukan perjalanan bolak-balik di dalam formasi. King Sui terus menggunakan duality steps untuk mengejar Mu Qing dengan kecepatannya yang meningkat dan gerakannya semakin tajam. Mu Qing terus menghindar, namun ada bahaya di mana-mana. Jika dia salah langkah, dia akan melangkah ke gerbang kematian dan akan menghadapi banyak bahaya. Ini akan menjadi seperti bencana alam dengan serangan yang tak henti-hentinya. Mu Qing sangat serius saat ini, tapi dia juga sangat bahagia. Dengan waktu yang singkat, teknik pembentukannya telah meningkat pesat. Dari belajar bagaimana menempatkan formasi, dia sekarang bisa bergerak bebas di dalamnya. Meskipun hanya sedikit lebih dari 2 jam, tanpa bakat apapun, peningkatan ini mungkin membutuhkan puluhan tahun. Ini adalah peningkatan, dan juga sumber kegembiraan Mu Qing. Setelah ronde ini, dia sudah sangat akrab dengan formasi itu. King Sui ragu-ragu sebentar, lalu meningkatkan kekuatannya dan mendorongnya ke area berbahaya di formasi. Karena dia ada di sekitar, dia tidak perlu khawatir tentang Mu Qing yang terluka. Namun, begitu dia didorong masuk, situasi tertentu membuat King Sui tidak siap. Mu Qing tiba-tiba berteriak karena terkejut. Suara yang menawan dan anggun itu jelas-jelas terkejut, tetapi itu masih sangat menyenangkan, memiliki kualitas yang lesu dan menarik. Setelah itu, King Sui merasakan Mu Qing memeluknya erat, diikuti oleh suaranya yang ngeri, begitu banyak kata. King Sui melihat-lihat, formasi yang dia masukkan adalah formasi racun. Ini adalah salah satu gerbang ilusi dari formasi dualitas Minutes. Ada makhluk berbisa di mana-mana, cacing berbisa, ular berbisa dan banyak katak beracun berwarna-warni. Mereka terlihat sangat menjijikkan sehingga bahkan seorang pria pun akan ketakutan. Dia memeluk wanita itu dalam pelukannya dan dengan sekejap, dia muncul di luar formasi. "Nona besar, sudah baik-baik saja, kamu bisa melepaskanku sekarang." King Sui harus memberitahunya ini dulu. Bagaimanapun, orang-orang yang terjebak dalam formasi akan takut konyol. Ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan banyak hal. Dengan demikian, dia hanya bisa keluar dari formasi terlebih dahulu sebelum memberitahu dia bahwa itu sudah merupakan keberhasilan kecil untuk bisa melindungi dirinya sendiri dan menyerang musuh. Di dalam formasi, ada area yang bertujuan untuk menjebak atau membunuh musuh. Penggunaan pertama dari formasi ini untuk membunuh musuh secara langsung, yang lainnya digunakan untuk pengguna formasi untuk membunuh mereka yang terjebak. Membandingkan area berbahaya dan area aman, lebih mudah bagi pengguna untuk melakukan tindakan di area berbahaya. Contoh daerah berbahaya adalah daerah yang memiliki banyak makhluk beracun. Makhluk beracun ini hanyalah ilusi, tetapi mereka akan merasa seperti aslinya ketika melakukan kontak langsung. Namun, korban tidak akan diracuni. Jenis serangan ini terutama menargetkan pikiran. Jika mereka dikelilingi dan disentuh oleh makhluk-makhluk beracun ini, akan mudah bagi makhluk-makhluk ini untuk membunuh mereka. Ini terutama berlaku untuk makhluk beracun dengan sifat kohesif. Karena itu, mereka harus memahami cara yang benar untuk menghindari area tersebut atau tidak bersentuhan dengan makhluk beracun ini. "Aku tidak akan melepaskannya," suara wanita malas berkata. Mu Qing mengangkat kepalanya sedikit dan menatap King Sui. Matanya yang anggun memiliki ekspresi tersenyum samar dan wajahnya yang putih seperti giok memiliki bekas rona merah di atasnya. King Sui tahu bahwa dia sedikit pemalu, tetapi suaranya juga memiliki jejak kesenangan. Namun, dia tahu dia memaksa dirinya sendiri, ini bukan karakter biasanya. Dia melakukan ini untuk mengiriminya pesan. Ini mungkin membutuhkan keberanian dan tekad yang besar untuknya.
King Sui memandangi gadis yang memeluk lehernya, wajahnya yang cantik hanya berjarak sekitar sejengkal tangan dengan tubuhnya menempel erat padanya. Meski dingin, pembudidaya biasanya mengenakan pakaian tipis. Dia samar-samar bisa merasakan suhu tubuhnya melalui rok Phoenix miliknya. Baiklah, jangan biarkan yang lain melihat apel mata mereka berperilaku seperti ini. Jantung King Sui berdetak cukup cepat saat dia mengatakan ini. Kecantikan absolut yang memiliki beragam sikap bertindak manja dalam pelukannya. Bohong jika dia mengatakan dia tidak merasakan apa-apa. Namun, dia bukanlah seorang playboy yang tidak akan melepaskan kecantikannya saat melihatnya. Tetap saja, King Sui tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan wanita yang menyerahkan dirinya kepadanya. Mudah untuk menggerakkan hati seorang pria, terkadang yang dibutuhkan hanyalah sekejap. Pria dan wanita terkadang sangat mirip, tetapi wanita cenderung lebih setia kepada satu orang. King Sui, jantung Mu King berdebar sangat cepat saat dia berteriak dengan lembut. Ini adalah pertama kalinya dia dengan berani memeluk seorang pria. Dia sangat gugup, dia tidak pernah menyangka hari seperti itu akan datang. King Sui secara alami bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Ada ekspresi malu di wajah cantiknya. Dia hanya bisa menggunakan kata hati untuk menggambarkannya. Bahkan ketika dia melihat banyak gadis cantik, dia masih kehilangan akalnya 2 kali. Mu King tampak sangat bahagia. Dia saat ini tidak mengerti persis bagaimana perasaannya, dia hanya merasakan perasaan yang tidak nyata. Nona Mu, apakah kamu benar-benar jatuh cinta padaku? Bagaimana Anda berencana untuk memperjuangkan saya? Apakah Anda akan membangun rumah yang luar biasa untuk kekasih Anda? Ucap King Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Mu King. Apa yang kamu katakan? Rumah yang luar biasa? Rona merah di wajah Mu King tidak memudar setelah sekian lama. Saya memiliki pengendalian diri yang sangat buruk. Jika Anda masih tidak melepaskan saya tidak akan bisa lagi mengendalikan diri. King Sui berkata dengan serius. Namun, dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Meski begitu, kata-katanya benar. Dia tidak melakukan kontak dengan lawan jenis untuk sementara waktu. King Sui mulai merasakan reaksi di tubuhnya. Peluk saja aku sebentar, Mu King berkata dengan suara lembut. King Sui tercengang. Sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, tidak perlu menghindar dari ini. Dia menggunakan beberapa kekuatan dan membawanya ke pelukannya sampai tidak ada lagi celah di antara tubuh mereka. Dia bahkan bisa merasakan dadanya yang bergetar. Namun, dia tidak melakukan gerakan lain. Mu King mengerang dan mengangkat wajahnya yang memerah untuk melihat King Sui. Dia terlihat sangat cantik. Gadis, aku sudah punya istri. Selanjutnya, saya akan pergi setelah masalah ini selesai, ucap King Sui menghela nafas. Aku tahu, untuk seseorang sepertimu seusiamu, itu tidak normal jika kamu tidak memiliki wanita. Anda mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa Anda sudah memiliki istri, dan bukan hanya satu, ucap Mu King tersenyum. King Sui tercengang, dia sekarang ingat bahwa dia pernah memberitahunya sebelumnya. Kamu sudah tahu tentang itu, lalu kenapa kamu masih melakukan ini? Dia menatap Mu King dengan bingung saat dia bertanya. Sejak muda, ini pertama kalinya aku memiliki perasaan pada seorang pria. Selain itu, saya perlahan menemukan bahwa saya memiliki perasaan aneh untuk Anda. Saya selalu ingin melihat Anda, saya merasa bahwa saya menyukaimu. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Mu King masih tersipu, tapi dia masih mengatakan itu pada King Sui. Ini bisa dianggap sebagai pengakuan. Dia bisa dianggap telah mengatakannya secara langsung. Saat wanita mengaku, pria akan merasa bangga. Selanjutnya, ini adalah keindahan mutlak. King Sui merasa ingin melakukannya, tetapi dia tidak ingin melakukannya. Dia merasa sangat bertentangan. Dia tidak mencintai Mu King tapi dia menyukai gadis cantik. Namun, dia tidak berniat mengkoleksi gadis cantik. Gadis-gadis di hatinya lebih penting daripada hidupnya sendiri. Jika gadis-gadisnya dalam bahaya,
dia akan pergi dan menyelamatkan mereka terlepas dari bahayanya. Bahkan jika dia bisa mati, dia akan tetap pergi. Semua wanita yang dia miliki, dia akan mencintai dan menghargai mereka dengan sepenuh hati. Setelah berinteraksi dengannya sebentar, dia hanya merasa bahwa Nona Mu adalah gadis yang baik. Dia bisa dianggap sebagai teman baiknya, tetapi mereka tidak berinteraksi selama itu. Namun, dia telah menikmati beberapa keuntungan darinya, terlepas dari bagaimana perasaannya, perasaan itu tak ternilai harganya. Aku tidak mencintaimu. Dia menghela nafas lagi. King Sui merasa bahwa dia telah mengecewakannya dengan mengucapkan kata-kata ini. Dia merasa sedikit bersalah. Jika kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku, kamu tidak akan menjadi King Sui. Yang saya sukai dari Anda adalah bahwa Anda bersedia memikul tanggung jawab atas tindakan Anda. Dia tersenyum sebelum dia dengan lembut melepaskan King Sui. Sudah waktunya melepaskan aku. Mu Qing menyentuh wajahnya dan tersenyum. Mengusir aku setelah kamu selesai denganku. King Sui tersenyum saat dia melepaskannya. Pergi dan mati, siapa yang mengatakan hal seperti ini? Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan pria, itu tidak berarti dia tidak mengerti apa-apa. Masih ada buku tentang ini, dia masih bisa memahami kata-kata cabul King Sui. Masalah sekarang yang paling penting, nanti kita bicarakan yang lain. Jika Anda memikirkan saya sampai Anda tidak bisa lagi menahan diri, Anda bisa datang dan memeluk saya. Saya tidak akan menagih Anda uang, ucap King Sui setengah berbohong. Melihat ekspresi Nona Mu, dia tanpa sadar menggodanya. Ini karena ekspresinya sangat menarik. Dasar bajingan, jangan terlalu sembrono denganku, ucap Mu Qing menggedornya dan sedikit kesal. Dia tidak menyangka bahwa pria yang teguh dan bersungguh-sungguh ini bisa begitu sembrono dengannya. Dia dengan kesal memelototi King Sui. Maaf, saya tidak memiliki niat seperti itu, ucap King Sui meminta maaf saat melihat ekspresi malu Mu Qing. Baiklah, hanya bermain-main denganmu. Mu Qing dengan cepat tersenyum dan berkata ketika dia melihat bahwa King Sui merasa bersalah. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Sebentar lagi, kamu akan bisa menggunakan formasi ini sendirian. Setelah itu, dia menjelaskan posisi formasi padanya sekali lagi, serta bagaimana menangani makhluk beracun itu. Dia juga menjelaskan situasi lain dari formasi kepadanya sebelum membiarkannya kembali ke dalam formasi untuk mencobanya. Pada saat yang sama, orang lain di Mu Clan terus berlatih dalam formasi dualitas minutes. Ada formasi dualitas minutes ditempatkan di mana-mana. Hanya dengan pelatihan dalam formasi ini mereka dapat memanfaatkannya untuk melindungi diri mereka sendiri dan bertahan hidup. Tidak perlu bagi mereka untuk menempatkan formasi, mereka hanya perlu terbiasa bergerak di sekitarnya atau menempatkan formasi kecil 5 elemen. Saat ini, mereka semua sedang mengerjakan ini, mereka untuk sementara menyingkirkan yang lainnya. Selanjutnya, mempelajari ini akan memastikan kelangsungan hidup mereka di masa depan dan juga akan meningkatkan kekuatan mereka. Jika mereka bisa melewati ini tanpa kerusakan besar, tidak hanya Mu Clan, bahkan Dong Clan dan Sun Clan akan menjadi lebih kuat juga. Selanjutnya, hubungan antara Mu Clan dan Dong Clan akan lebih dekat. Di tempat lain, benua Green Cloud, sebuah manor di dalam istana surgawi. Anak kecil, kemarilah dan peluk aku, ucap Huiyun Liuli berlutut dan mengulurkan tangannya kepada seorang gadis kecil. Ini adalah putri antara dia dan King Sui. Sekarang, dia sudah mulai berjalan tetapi King Sui belum kembali. Gadis kecil itu perlahan mengambil langkah. Ketika dia melihat Huiyun Liuli sudah dekat, dia melompat ke pelukannya. Suara bayinya sangat merdu didengar. Senyum di wajah Huiyun Liuli seperti bunga yang sedang mekar. Dia menggendong putrinya dan menatap matanya yang besar dan wajahnya yang lembut. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih wajahnya. Nak, mari dan biarkan bibi ibu menggendongmu, Chang Hai Mingyue berkata saat dia berjalan dan tersenyum sebelum dia menerima gadis kecil dari Huiyun Liuli. Di mana Suner dan Yoner? Tanya Huiyun Liuli bertanya sambil tersenyum.
Aku tidak tahu kemana kedua bajingan kecil itu lari, mungkin sedang bermain dengan Yu Chang. Liu Li, apa kita benar-benar menunggu dia kembali sebelum kita memberinya nama? Chang Hai Mingyue tersenyum dan bertanya. Tidak akan terlambat untuk sebuah nama, saya hanya tidak tahu apakah dia baik-baik saja atau tidak. Saya hanya ingin tahu bagaimana kabarnya. Ucap Huoyun. Liu Li tersenyum, tapi wajahnya masih penuh kekhawatiran. Sudah lama sekali, dia harus segera kembali. Dengan kemampuannya, dia akan baik-baik saja. Berhenti mengkhawatirkannya, ucap Chang Hai Mingyue tersenyum. Meskipun dia menghibur Liu Li, dia juga memiliki kekhawatiran yang sama di hatinya. Huoyun, Liu Li dan Chang Hai Mingyue sedang bermain dengan anak-anak sambil berbicara di halaman depan dan sebagian besar topik mereka berpusat di sekitar King Sui. Mungkin karena kedua wanita itu telah melahirkan atau mungkin juga karena mereka semakin tua, keduanya sekarang tampak terlihat lebih anggun dari sebelumnya. Mereka memancarkan aura mulia dan murni yang mirip dengan milik Mingyue Glow. Ini seharusnya ada hubungannya dengan mereka sebagai ibu. Bagaimanapun, keduanya sudah lebih tua dari King Sui dalam hal usia untuk memulai. Sekarang, King Sui sudah menjadi seseorang yang berusia lebih dari 30 tahun. Untungnya, karena dunia 9 benua berlimpah dengan energi spiritual, orang-orang berusia sekitar 30 hingga 40 tahun dianggap masih muda, terutama dalam kasus para pejuang. Ketika mereka benar-benar menjadi dewasa pada usia 16 tahun, itu adalah tahap dalam hidup mereka ketika mereka akan mengalami peningkatan tercepat dalam kultivasi mereka. Sangat sedikit orang yang benar-benar menikah. Beberapa orang memilih abstain karena takut kehilangan hakikat vitalnya, dengan kata lain memilih untuk menekan hasrat seksualnya. Namun dari sudut pandang King Sui, hanya perlu memiliki kendali atas hasrat seksual Anda. Menekannya sepenuhnya tidak akan menguntungkan orang dengan kebutuhan biasa dengan cara apapun. Dunia terbagi menjadi yin dan yang, begitu pula manusia. Itu adalah hukum alam yang akan digabungkan yin dan yang, satu sama lain. Karenanya, King Sui tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagi King Sui, dia lebih suka melakukan sesuatu dengan mengikuti arus dan menjaga pikiran tetap tenang. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Inilah pola pikir yang benar untuk dimiliki oleh seorang kultivator. Jauh di benua kemenangan timur, King Sui tidak menyadari bahwa dia baru saja mendapatkan seorang putri lagi. Kami belum mendengar apapun dari Sister Chen sejak terakhir kali dia pergi. Setelah berbicara sebentar, Huoyun, Liu Li dan Chang Hai Mingyue mengalihkan topik ke Di Chen. Tepat sekali. Jika King Sui ada di rumah, Jianghe dan Luan kemungkinan besar juga akan pergi. Mereka telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka ingin pergi. Hanya saja dengan King Sui tidak ada, mereka sedikit khawatir tentang apa yang akan terjadi pada keluarga jika mereka pergi, jawab Chang Hai Mingyue setelah ragu-ragu beberapa saat. Sister Jianghe sepertinya menyembunyikan banyak rahasia. Saya ingin tahu apakah King Sui mengetahui salah satu dari rahasianya, Huoyun, Liu Li dengan santai bertanya pada Chang Hai Mingyue. Baiklah, mari kita berhenti membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Bahkan jika dia pergi, dia tetap salah satu dari kita. Hehe, satu hal yang pasti adalah dia wanita King Sui. Apa yang dikatakan Chang Hai Mingyue sebelumnya benar-benar mendalam. Huoyun, Liu Li bingung dengan apa yang dia katakan. Bibi, ucap seorang wanita langsing dan anggun dengan gaya rambut ekor kuda tinggi berteriak riang menghampiri Chang Hai Mingyue dan Huoyun, Liu Li. Langkah kakinya seperti nyala api. Setiap gerakan yang dilakukan oleh kakinya sangat rileks dan menyenangkan untuk dilihat. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Dia adalah seorang wanita muda yang cantik dengan ekspresi gembira di wajahnya yang menawan. Sambil berteriak, dia berjalan ke sisi kedua wanita itu. Dia mengulurkan tangannya dan memutar pipi si kecil. Luan, apa kau tidak ada urusan hari ini? Tanya Chang Hai Mingyue tersenyum melihat Luan. Wanita ini, yang sekarang sudah dewasa, tidak lain adalah Luan.
Penampilan wajahnya sangat mirip dengan Ye Jianghe. Meski sangat samar, keduanya berbagi sedikit kesamaan dalam hal pesona mereka. Secara keseluruhan, aura yang dipancarkan keduanya sangat berbeda. Ye Jianghe seperti kolam air tanpa dasar, sedangkan Luan Luan lebih menyerupai sungai yang memercik, dengan yang pertama sangat luar biasa dan yang terakhir ceria. Saya baru saja menyelesaikan 2 bulan pelatihan pengasingan tetapi ayah sepertinya belum kembali. Ucap Luan Luan cemberut sambil menggoda si kecil. Dia sepertinya benar-benar tidak puas dengan fakta bahwa King Sui tidak kembali ke rumah. Ayahmu tidak mungkin tergoda oleh penyihir lain, kan? Jika tidak, mengapa dia tidak mengabari kami begitu lama? Huoyun Liuli berkata sambil tersenyum. Bibi, aku merasa bahkan penyihir pun harus mundur dengan anggun saat mereka ada di depanmu. Ayah pasti tidak akan mau berpisah denganmu, ucap Luan Luan mengungkapkan senyum licik. Kamu anak nakal terkutuk, kamu benar-benar mencoba menggodaku, jawab Huoyun Liuli tersipu. Chang Hai Mingyue duduk di samping. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengungkapkan senyum anggun dan menarik. Setelah beberapa saat, Yu Chang juga ikut bergabung. Wanita muda yang sedikit lebih muda dari Luan Luan itu sekarang juga terlihat anggun dan pendiam. Dia seperti bunga teratai yang baru saja mekar. Berbeda dari Luan Luan dan Ye Jianghe, penampilan wajahnya memiliki kemiripan dengan Mingyue Glow. Tapi jika menyangkut bakatnya, dia hanya bisa dianggap di atas rata-rata, hampir sama dengan King Yu dan King Bei. Baik Yu Chang dan Luan Luan telah dewasa. Mereka yang menyadari asal-usul mereka tidak berbicara sepatah kata pun tentang itu di depan mereka. Secara bersamaan, tidak ada yang benar-benar tahu jika mereka sendiri sadar bahwa mereka tidak berhubungan darah dengan King Sui. Meskipun demikian, ini tidak penting. Dari keadaannya sekarang, tidak masalah apakah itu berhubungan darah atau tidak. Mungkin, Yu Chang mungkin masih memiliki ingatan masa lalu yang sangat samar. Di masa lalu, dia pernah dibawa pergi bersama Mingyue Glow. Dia seharusnya memiliki beberapa ingatan tentang hal-hal yang terjadi saat itu meskipun tidak dapat mengingatnya sepenuhnya. Adapun Luan Luan, mereka yang tahu tentang asalnya memiliki perasaan bahwa dia harus menyadari fakta bahwa dia tidak berhubungan darah dengan King Sui. Lagi pula, dia telah berkeliling dunia sendirian. Selain itu, dia tahu dia diutus oleh ayahnya. Namun demikian, dia masih bersikeras bahwa King Sui adalah ayahnya. Ye Jianghe tidak mengerti alasannya, karena kakaknya terlihat sangat berbeda dari King Sui. Kecuali orang tua sebenarnya dari anak-anak tersebut masih hidup dan mereka berhasil menemukannya, tidak ada yang akan mengangkat topik ini, termasuk Ye Jianghe dan Mingyue Glow. Mereka tidak ingin membebani anak-anak mereka, juga tidak ingin menghancurkan cinta yang dibagikan anak-anak dengan ayah mereka. Mingyue Glow khususnya, apapun yang dia miliki sekarang, semuanya dianugerahkan oleh surga. Itu adalah laki-laki miliknya. Saat itu ketika dia membawa anaknya yang sekarat dan tidak punya tempat tujuan, orang yang dia temui adalah King Sui. Pertemuan yang menentukan inilah yang memberinya titik balik dalam hidupnya dan memberikan semua yang dia miliki hingga hari ini. Terutama setelah dia memberi King Sui putranya sendiri, dia dianggap benar-benar berbaur dengan King Clan. Semuanya terhubung dengan putranya itu. Jauh di dalam dirinya, dia dianggap sebagai salah satu wanita paling tradisional. Yu Chang berpakaian sangat anggun. Dibandingkan dengan Luan Luan, dia sedikit kurang liar. Dalam hal kultivasi, dia juga cukup jauh di belakang Luan Luan. Saat ini, dia bekerja sangat keras untuk berkultivasi kecuali dia tidak terlalu suka berkultivasi dalam seni bela diri. Luan Luan di sisi lain, sedikit lebih ambisius. Atau lebih tepatnya, dia memiliki keinginan kuat untuk naik dalam kultivasi seni bela diri. Ini mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa dia memiliki Heart of Seven Orifices. Wenren Wushuang mengasingkan diri untuk berkultivasi. Dia sudah melakukannya selama 4 bulan. Sedangkan yang lainnya masih mengikuti rutinitas biasa. Kekuatan mereka juga terus meningkat.
Sebagai perbandingan, klan Qing tumbuh dengan sangat cepat. Karena Qing Sui, Qing klan akhirnya dipenuhi dengan segalanya. Satu-satunya hal adalah mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu. Mereka masih butuh waktu untuk berlatih. Generasi kedua dan ketiga dari Qing klan, serta Luan Luan dan Yu Chang, yang merupakan satu-satunya orang dewasa dari generasi keempat, akan membentuk tim untuk pergi dan berburu binatang iblis sebagai bentuk pelatihan untuk memperkuat diri. Namun, Changhai Mingyue dan Mingyue Gelou diam-diam akan mengikuti mereka dan hanya memberikan bantuan ketika benar-benar diperlukan. Selama nyawa mereka tidak dalam bahaya, mereka tidak akan pernah muncul. Bahkan jika mereka terluka parah, para wanita dewasa itu tidak akan membantu mereka. Jika tidak, mereka akhirnya akan membangun kebiasaan berpikir bahwa akan ada bantuan dari luar dalam situasi yang berisiko. Di tempat lain, Qing Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal. Dia mengintip langit malam yang masih gelap. Saat itu baru tengah malam. Karena dia sudah selesai istirahat, dia keluar dari kamarnya. Hari ini mungkin dianggap hari yang tidak menyenangkan. Apa yang seharusnya terjadi akan terjadi. Saya harus segera menyelesaikan masalah di sini dan pergi. Saya telah berada di sini cukup lama, inilah saatnya bagi saya untuk kembali. Selanjutnya, ini akan menjadi tahun baru. Gumam Qing Sui menghela nafas berdiri di tengah halaman. Qing Sui secara acak berlari mengelilingi segel di sudut muklan. Dia ingin memeriksa apakah segelnya baik-baik saja dan apakah ada bagian yang perlu diperbaiki. Dalam pertempuran melawan Sekte Penjara Langit, kedua belah pihak akan lebih fokus pada segel. Tanpa disadari, langit perlahan berubah cerah. Qing Sui hanya mencari ruang terbuka dan mulai melatih tinju tai chi-nya. Dia melakukan semuanya dengan sangat alami. Di atas semua itu, dia bisa membuat dirinya langsung fokus. Matahari sudah terbit. Itu menaburkan jutaan sinar cahaya keemasan di atas tanah. Tubuh Qing Sui menyerupai tubuh emas di bawah matahari. Qing Sui yang kedua matanya tertutup saat ini sepertinya damai. Rasanya seolah-olah dia telah memotong setiap kehadiran dari dunia fana. Pada saat yang sama, itu juga terasa seperti jenis kedamaian yang dia peroleh setelah melalui banyak bahaya. Tiba-tiba, Qing Sui membuka kedua matanya dan tiba-tiba berbalik. Di suatu tempat 100 meter darinya, seorang lelaki tua yang mengelak sedang menatapnya. Dia terlihat sangat tenang. Pada pandangan pertama, dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang tua yang sudah melewati masa jayanya. Jika tidak salah, tidak akan lama sampai dia meninggalkan dunia secara permanen, karena dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia benar-benar tua. Sebenarnya ada seseorang yang begitu kuat di Muklan. Qing Sui terkejut karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui lelaki tua ini. Dia merasa bahwa lelaki tua itu sekuat raja monyet ganas berlengan panjang. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah lelaki tua itu tampaknya telah mencapai akhir dari rentang kehidupan alaminya. Secara belak-belakan, dia mungkin meninggalkan dunia kapan saja. Saat Qing Sui berpikir lebih dalam, dia merasa bahwa dia harus menjadi anggota Muklan. Anak muda, bagus, bagus. Suara lama terdengar. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Kedengarannya sangat bijaksana dan yang terpenting, hal-hal yang dikatakan lelaki tua itu dengan jelas membuat orang merasakan kesepiannya. Sayangnya, Qing Sui tidak menyadari bahwa dia adalah orang pertama yang bisa membuat orang tua itu berkata baik dua kali. "Senior, Anda?" Qing Sui bertanya dengan sopan. Orang tua itu telah hidup terlalu lama. Matanya sepertinya dia bisa melihat semuanya. Selain itu, dia juga seorang pejuang yang sangat kuat. Haha, bahkan saya sendiri tidak lagi menyadari siapa saya sebenarnya. Tapi orang-orang dari Muklan sering memanggilku leluhur tua, sedangkan orang-orang di luar biasanya memanggilku sebagai iblis tua. Ucap orang tua itu tampak sangat bahagia. Setelah mendapat tanggapan, Qing Sui masih shock. Untuk berpikir bahwa akan ada orang yang begitu kuat yang menjaga klan seperti Muklan. Orang ini sebenarnya adalah orang yang setingkat menjadi leluhur tua.
Sepertinya klan yang telah mencapai level seperti ini seringkali memiliki trik mereka sendiri. Hanya dalam situasi yang sangat mendesak barulah mereka menunjukkan diri. Orang tua, Anda pasti bercanda, dengan Anda di sekitar, tidak ada yang perlu ditakuti. Karena Anda, Muklan menjadi firma ini. Ucap King Sui tersenyum dan mencoba menyanjung lelaki tua itu. Semuanya akan hancur, kecuali pujian. Haha, anak muda, berhentilah membual tentang itu. Saya telah berumur panjang dan melihat banyak hal. Klanmu sedang berjuang antara hidup dan mati. Itu sudah dianggap setengah mati. Dari perspektif orang biasa, mereka mungkin tampak sangat mengesankan, tetapi jauh di lubuk hati, mereka juga berjuang dan hanya nyaris tidak bisa membela diri. Sial, bahkan itu bisa dibesar-besarkan. Dalam hal apa mereka teguh. Tetapi ketika seseorang bergabung ke dalam lingkaran ini, keluar di atas di dalamnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Mereka juga tidak akan merasa pasrah untuk menarik diri darinya. Selain itu, akan ada juga orang yang tidak akan membiarkanmu pergi meskipun kamu ingin pergi. Ucap orang tua itu menggelengkan kepalanya. Dia terdengar agak tidak berdaya saat mengatakannya. King Sui sangat menyadari apa maksud lelaki tua itu. Setelah Muklan jatuh, orang akan memperlakukannya sebagai batu loncatan untuk keuntungan mereka sendiri. Di sini, anak muda, bisakah kamu menghabiskan sebagian waktumu duduk denganku? Orang tua itu menunjuk ke depan dan bertanya dengan tenang. Itulah yang saya harapkan, King Sui tersenyum dan berkata dengan sopan. Orang tua itu menunjuk ke paviliun berwarna perunggu. Baru sekarang King Sui menyadari bahwa dia tidak sengaja berjalan sampai ke halaman belakang terjauh di Muklan. Segala sesuatu di sini tampak sangat kuno. Untuk berpikir bahwa sebenarnya akan ada orang tua yang tinggal di sini. King Sui ingat kembali ketika tetua kelima dari Sekte Penjara Langit maju ke sini, lelaki tua itu bahkan tidak menunjukkan dirinya. Mungkin dia merasa tidak perlu baginya untuk muncul dalam hal-hal kecil seperti itu. Anak muda, kali ini, Muklan akan berjalan di tepi pedang. Apakah kamu akan berada di atas juga? Orang tua itu bertanya dengan santai. Tidak ada sedikit pun perubahan nada dalam suaranya yang lembut. Saat King Sui mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia sedikit menegakkan punggungnya, baru kemudian dia menjawab dengan serius, tentu saja saya akan berjalan di atasnya, pada kenyataannya, saya akan menjadi orang yang memimpin. Haha, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan itu, ucap orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengapa demikian? Tanya King Sui bingung. Di dalam Muklanku, yang memiliki hubungan paling dalam denganmu adalah gadis yang menyebut dirinya Muking. Pilihan paling cerdas bagi Anda adalah membawanya pergi. Mengingat kemampuanmu, seharusnya tidak terlalu sulit, ucap orang tua itu tersenyum. Tanpa keadaan eksternal, pergi dengan Muking akan mudah bagi King Sui. Dia bisa membawanya pergi dengan 2 langkah 9 benua berturut-turut, dan kemudian melarikan diri bersamanya di burung api. Tidak akan ada kesempatan bagi Sekte Penjara Langit untuk mengejar. Namun, dia tidak dapat memahami mengapa tetua mengatakan hal seperti itu. Aku bisa dengan mudah membawa Muking dan pergi, tapi apakah dia mau ikut denganku? Ucap King Sui tersenyum ke arah tetua. Hah, kamu tidak cukup kejam dan terlalu bimbang. Keraguan-raguan ketika keputusan cepat diperlukan akan selalu menimbulkan masalah. Jika Anda tidak dapat mengubah kebiasaan Anda ini, bahkan dengan kekuatan Anda yang luar biasa, ini masih bisa berakhir dengan bencana. Sesepuh menghela nafas sambil melihat King Sui. King Sui tidak bisa mengerti mengapa Penatua menghela nafas. Mengapa Penatua mengatakan hal-hal ini? Sebagai anggota klanmu, apakah dia benar-benar ingin King Sui pergi? Elder, apakah Anda tidak ingin Muklan menjadi lebih kuat? King Sui berbalik dan bertanya. Tentu saja saya tahu, tapi menjadi lebih kuat bukanlah permainan anak-anak. Anda adalah salah satu orang paling berbakat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sebenarnya, aku tidak ingin melihatmu mati. Saya ingin melihat pertumbuhan dan pencapaian Anda dalam 10, 50,
dan ratusan tahun ke depan. Sayangnya, tidak ada harapan sekarang. Orang tua itu berhenti berbicara, seolah-olah dia merasa kasihan terhadap situasi tersebut. Perasaan ini bisa dimengerti. Seorang penatua yang mencintai seni bela diri melihat keajaiban yang luar biasa berbakat di ujung hidupnya. Itu normal dan dapat dimengerti bahwa dia akan menyukai bakat ini. Rasanya seperti melihat kuncup bunga yang indah. Kebanyakan orang ingin melihatnya mekar penuh. Jika saja kuncup bunga sudah begitu indah, itu akan lebih memikat saat mekar penuh. Jika bukan karena memiliki kelainan psikologis atau alasan yang memaksa, tidak ada yang akan menghancurkan bunga dengan kejam. Salah satu alasannya adalah jika bunga itu cantik, tetapi hatinya sama jahatnya dengan ular atau kalajengking. Baiklah, sepertinya kita terlalu banyak bicara tentang masa depan yang jauh. Mari kita bicarakan masalah ini dengan Sekte Penjara Langit hari ini. Ucap orang tua itu memandang King Sui dan tertawa. Tentu, saya memiliki pemikiran yang sama. Tolong, jika Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk tentang apa yang harus dilakukan, ucap King Sui juga tidak terlalu percaya diri. Dia mengandalkan fakta bahwa dia memiliki formasi, 9 langkah istana dan binatang buas. Saat ini, anggota Muklan dengan formasi dualitas minutes setidaknya harus lebih kuat dari Sekte Penjara Langit dalam formasi mereka. Selain ini, sebenarnya tidak ada keuntungan lain. Dengan tambahan tetua, King Sui tampaknya telah mendapatkan pilar dukungan. Kau sangat melukai tetua kelima Sekte Penjara Langit, jadi tidak akan ada penyelesaian damai dalam kasus ini. Ini akan menjadi pertempuran sampai mati. Tujuan mereka adalah pemusnahan total kita. Ini adalah gaya biasa dari Sekte Penjara Langit. Dengan kekuatan mereka, saya hanya bisa mengatakan bahwa kita berjalan di atas tali di antara dua tebing yang dalam. Leluhur tua, berapa banyak seniman bela diri dengan kekuatan yang mirip denganmu di Sekte Penjara Langit? King Sui bertanya karena penasaran. Sekte Penjara Langit memiliki 8 master. Kelima tua Penjara Langit adalah yang terlemah. Ada beberapa yang kekuatannya hanya sedikit lebih dari miliknya. Namun, Sekte Penjara Langit memiliki 3 kepala, kepala pertama, kedua, dan ketiga dari 8 master. Mereka adalah seniman bela diri dengan kekuatan yang sama dengan saya, jawab sesepuh sambil melihat King Sui. King Sui tidak terkejut, memiliki 3 ahli bela diri yang tangguh seperti itu bukanlah hal yang aneh. King Sui merasa bahwa mereka bukan satu-satunya yang harus dia perhatikan, jadi dia tetap diam dan terus mendengarkan leluhur tersebut. Mengenal dirimu sendiri berarti mengetahui musuhmu. Itulah cara untuk tampil sebagai pemenang dalam setiap pertempuran. Semakin banyak intel yang dia miliki sebelum pertempuran dengan Sekte Penjara Langit, semakin dia akan tahu tentang lawannya. 8 master Sekte Penjara Langit sedekat saudara. Selain itu, mereka memiliki 2 sesepuh di atas mereka. Kekuatan mereka setidaknya 1500 bintang. Kemampuan mereka dalam hal formasi dan Sky Prison Sabre sangat menakutkan. Ucap sesepuh itu tanpa daya. Mendengarkan ini, King Sui merasa terkejut. Sekte Penjara Langit tidak diragukan lagi adalah sekte super, puncak dari 100.000 elit. Mendengar tentang kekuatan mereka, membuat kulit kepala King Sui kesemutan. Aku tidak yakin apakah kedua orang tua itu akan datang atau tidak. King Sui berpikir dalam benaknya. Jika keduanya tidak datang, maka situasinya akan dapat diatur. Jika mereka benar-benar datang, itu akan menghancurkan Muklan jika formasi mereka rusak. Penatua sepertinya telah melihat melalui pikiran King Sui. Dia tersenyum dan berkata, 2 binatang tua Sekte Penjara Langit tidak akan datang kecuali Anda memusnahkan seluruh Sekte Penjara Langit. Jika tidak, mereka tidak akan ikut campur dalam masalah sekecil itu. Leluhur, Anda tahu hal-hal yang saya tempatkan di Muklan. Dengan kekuatanmu, berapa lama formasi itu bisa menahanmu? King Sui bertanya setelah berpikir panjang. Jika tidak ada rintangan, saya akan bisa menerobosnya dalam 15 menit. Dalam jangka waktu yang lebih pendek, itu akan menjadi terlalu sulit,
ucap sesepuh setelah berpikir sejenak. Ini adalah berita buruk bagi King Sui, karena tetua Muklan tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang formasi. Namun, Sekte Penjara Langit berbeda. Mereka fasih dalam beberapa formasi. Sayangnya, King Sui tidak berhasil dengan formasi 9 Istana 8 Trigram. Jika tidak, dia akan cukup percaya diri untuk menangkis semuanya. Aku bisa membantumu menahannya tanpa terlalu banyak kesulitan, tapi itu hanya salah satunya. Selebihnya, Anda harus memikirkan beberapa metode lain. Selain Master Sekte Penjara Langit, sisanya bukanlah masalah yang perlu dikhawatirkan. Jika mereka mundur ke formasi mereka untuk menyelamatkan diri, maka Anda harus berhati-hati. Rumor mengatakan bahwa itu adalah formasi dalam sebuah formasi. Ucap sesepuh itu setelah sedikit ragu-ragu. Formasi di dalam formasi. Iya, King Sui akrab dengan konsep formasi di dalam formasi. Itu hanya menempatkan formasi di dalam yang lain, tetapi persyaratan untuk melakukannya tinggi. Formasi di dalam formasi kuat dan bisa memberikan keselamatan sementara. Misalnya, jika King Sui terjebak dalam formasi saat diserang dari keempat sisi, dia bisa menempatkan formasi di dalam formasi untuk memberi dirinya waktu untuk menemukan cara untuk menerobos. Namun, formasi dalam sebuah formasi tidak mudah ditempatkan. Ini karena formasi bisa melawan satu sama lain, yang bisa membuat formasi itu tidak berguna. Ada tipe formasi khusus di dalam formasi yang sangat kuat. Itu bisa secara paksa mencuri spirit ki formasi lain. King Sui tahu ini adalah jenis formasi dalam formasi yang disebutkan oleh sesepuh. Jenis formasi lain di dalam formasi adalah formasi jebakan di dalam formasi jebakan lain. Salah satu contohnya adalah formasi dualitas terkecil yang lebih besar dengan formasi terkecil dualitas yang lebih kecil di dalamnya. Namun, formasi dualitas minutes yang digunakan dalam hubungannya dengan formasi kecil 5 elemen tidak dianggap sebagai formasi dalam sebuah formasi. Formasi kecil 5 elemen adalah formasi kematian. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari beberapa seniman bela diri. Ketika sampai pada pembunuhan jarak dekat skala besar, orang-orang harus bekerja sama untuk memusnahkan musuh. Ini tidak bisa dianggap sebagai formasi, melainkan fondasi dari sebuah formasi. Biasanya tidak ada konflik. Menggunakan formasi dualitas minutes dengan formasi kecil 5 elemen pada awalnya adalah ide King Sui. Itu adalah metode pelestarian diri untuk Muklan. Dia bahkan telah mengajari mereka duality steps, sehingga mereka bisa menggunakannya dengan formasi duality minutes. Mereka terus membahas banyak hal, tetapi sesepuh tersebut tidak membuat keputusan apapun. Keputusan ini diserahkan kepada King Sui dan kepala klan Mu untuk memutuskan. Dia hanya seorang pengamat yang bersedia membantu mereka menahan oposisi sebentar. Terutama, dia hanya ingin melakukan apa yang dia bisa, sehingga ketika dia meninggalkan dunia, dia bisa pergi dengan damai. Ini karena klan Mu akan mengalami perubahan besar karena anak muda di depan matanya. Pada saat King Sui bangun untuk pergi, hari sudah pagi. Dia melihat siluet Mu King di kejauhan. Leluhur tua, ucap Mu King memberi hormat kepada tetua. Haha, bagus. Kamu adalah bakat Muklanku yang terbaik. Gadis, ingatlah untuk menghargai apa yang ada di depan Anda, ucap sesepuh sambil tersenyum. Dia kemudian pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. King Sui membungkuk sambil tersenyum. Mu King tersipu saat membungkuk. Dia kemudian pergi bersama King Sui. Dia telah memahami arti sebenarnya dari kata-katanya. Sebelumnya, dia memiliki hati nurani yang bersalah tetapi mendengar kata-kata penatua membuatnya bahagia, karena dia telah mendapatkan dukungan dari sang penatua. Sekarang dia benar-benar bisa melakukan apa yang dia inginkan. King Sui, mengapa Anda berada di Manor Elder? Dia tidak lagi memperhatikan urusan dunia, tapi kenapa dia mengundangmu kemari? Mu King berkata sambil berjalan dengan King Sui sedikit lebih jauh. Saya pergi untuk melihat apakah formasi di sekitarnya memiliki masalah, tetapi secara tidak sengaja berakhir di istana tetua.
Bagaimana Anda tahu saya ada di sini? Ucap King Sui, melihat Muking. Muking berkata saat pipinya memerah, aku mencoba menemukanmu di banyak tempat, tapi mengira kamu telah pergi. Namun, tetua mengirimkan pesan dan memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Muking mengatakan semua ini sambil melihat ke bawah, mencoba menghindari kontak mata dengan King Sui. King Sui tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangannya. Dia dengan lembut menggenggam tangannya sekali dan melepaskannya. Dia mendesah dalam benaknya. Leluhur tua mengatakan dia ragu-ragu. Dia memiliki kesadaran diri yang cukup untuk mengetahui bahwa ini benar. Bahkan sekarang, dia menyadari jika dia tidak ingin mengejarnya, dia seharusnya tidak memberikan harapan padanya. Namun, King Sui merasa harus melakukan ini, karena tindakan sederhana ini dapat membangkitkan keinginannya untuk hidup. Muking tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia bahagia saat ini, dan tersenyum ke arah King Sui. Saat dia berjalan maju, gaunnya menemani sosoknya yang menggoda dengan luar biasa. Beberapa saat setelah tengah hari, King Sui memutuskan untuk menunggu di kamarnya sebentar. Namun, keributan bisa terdengar di luar. Saat dia melangkah keluar pintu, dia melihat Muking menuju juga. Keduanya bergegas menuju ke arah asal suara itu. Anggota Sekte Penjara Langit ada di sini, semuanya bersiap-siap. Bunuh mereka yang kejam. Saya sudah lama tidak tahan dengan perilaku meremehkan mereka. Benar, bunuh mereka. Mereka mengandalkan formasi untuk menggertak orang. Hari ini, kami melawan mereka di dalam formasi. Entah mereka mati atau kita mati. Kebisingan terus mencapai telinga King Sui. Sepertinya Sekte Penjara Langit telah tiba. Pada saat King Sui dan Muking bergegas ke halaman depan, lebih dari separuh Muklan sudah berkumpul. Para wanita dan anak-anak sudah menyembunyikan diri di ruang rahasia. Itu telah disegel sebelumnya dengan formasi. Jika tidak ada yang akhirnya membuka segel formasi, itu berarti mereka telah dimusnahkan. Dengan demikian, mereka saat itu akan melarikan diri melalui jalan rahasia. Apakah mereka bisa melarikan diri dalam keadaan utuh akan terserah pada mereka pada saat itu. Mu Fengyang, Mu Qian dan beberapa orang lainnya ada di sini. Mereka semua adalah tetua Muking, bagian dari garis keturunan langsung dari klanmu. Semuanya sudah diamankan. Dalam situasi ini, mereka tidak akan dapat membantu dengan cara apapun, dan bahkan bisa menjadi gangguan. Jadi, ketidakhadiran mereka tidak menimbulkan niat buruk. Namun, banyak orang yang kekuatannya cukup tetap memutuskan untuk bertahan. Lebih penting lagi, mereka semua benar-benar setia kepada Muklan, kalau tidak mereka tidak akan diizinkan untuk tinggal. King Sui, nak, kalian berdua datang. Mu Qian tersenyum dan menyapa, seolah dia sangat senang melihat putrinya bersama dengan King Sui. Kata-kata kasualnya membuat Muking memerah. Itu seperti kata-kata yang diucapkan orang tua kepada anak-anak mereka yang baru menikah. Ayah, Muking menjawab, tersenyum saat dia berjalan ke arah Mu Qian. Kakak perempuan, mengapa aku merasa kamu jauh lebih cantik dari sebelumnya? Ucap Mu Sue menggoda. Nak, apakah kau ingin sekali dipukul lagi? Leluhur tua, King Sui menyapa Mu Fengyang dan beberapa pria tua lainnya, lalu mengangguk kepada yang lain. Sekarang, status King Sui di hati semua orang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah melumpuhkan kelima tua penjara langit dalam satu gerakan dan semua orang jelas betapa kuatnya dia. Sebagai akibatnya, mereka sekarang memperlakukannya secara berbeda. King Sui kemudian melihat ke kejauhan. Beberapa binatang terbang besar berwarna cerah sedang menuju ke arah mereka dari kejauhan. Ada beberapa ratus orang di atasnya, dengan cukup banyak dari mereka yang mengenakan pakaian warna-warni. Pakaian formasi. Untuk melihat lebih baik saat menyiapkan formasi, pakaian formasi tersedia dalam warna berbeda yang mengurangi kesulitan dalam membangun formasi. Mereka yang satu kelompok akan memakai warna yang sama, sehingga lebih mudah untuk membedakan diri. Kekuatan utama Sekte Penjara Langit telah datang.
Tatapan King Sui tertuju pada beberapa binatang terbang di depan. Ada 7 Great Bird multiwarna, dengan seorang lelaki tua di masing-masingnya. Namun, dibandingkan dengan lelaki tua dari klanmu itu, mereka bisa dianggap lebih muda dan memiliki lebih banyak vitalitas. Selain 7 Great Bird multiwarna, ada juga beberapa puluh Great Bird multiwarna yang relatif lebih kecil. Para pembudidaya pada masing-masing burung tersebut mengenakan pakaian dengan warna yang sama. Di salah satu burung, ada sekelompok pria tua yang jelas lebih muda dari 7 orang yang memimpin. Warna pakaian mereka semua berbeda, tapi pasti akan dikaitkan dengan salah satu warna pada burung lain, dengan satu-satunya perbedaan adalah cetakan pada pakaian. Apa yang membuat King Sui bahagia adalah mayoritas orang di Mu Clan tidak takut, melainkan bersemangat. Tentu saja, ada juga yang wajahnya menjadi pucat. Bagaimanapun, mereka melawan Sekte Penjara Langit. Orang-orang yang tetap tinggal adalah elit Mu Clan dan akan melakukan apa saja untuk Mu Clan. Karena itu, wajar jika mereka tidak takut akan bahaya. Orang-orang ini bahkan bersedia memberikan hidup mereka dalam pertempuran untuk klanmu. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang tidak takut pada apapun. Dalam formasi yang mengelilingi Mu Clan, hanya ruang sebelum King Sui yang tidak ditutup, dengan mata formasi dikosongkan. Ini ditinggalkan untuk orang-orang dari klanmu untuk melewatinya, dan sekarang, semua orang berkumpul di sini. Namun, mereka sudah dikelompokkan bersama dan akan dapat menggunakan formasi kecil 5 elemen kapan saja. Mereka telah berlatih serangan gabungan paling sederhana dalam formasi kecil 5 elemen selama beberapa hari dan malam terakhir. Tim orang tua yang dipimpin Mu King ke pegunungan penetrasi langit sebelumnya memiliki koordinasi terbaik dan juga yang terkuat. Karena formasi dan fakta bahwa mereka semua adalah puncak martial science, mereka adalah kekuatan yang luar biasa untuk diwaspadai. Dong Yan dan Sun Yan juga memimpin sekelompok orang meskipun tidak memiliki tingkat koordinasi yang sama. Keduanya telah belajar dari King Sui paling lama, dan meskipun mereka tidak sebanding dengan Mu King, mereka masih bisa dianggap cukup kuat dalam kelompok ini. Selain itu, mereka berdua sangat berbakat dan meskipun mereka tidak tahu bagaimana mengatur formasi, mereka dapat menggunakannya dengan mudah. Di sisi lain, di atas punggung burung raksasa, kakak tertua, lihat, di sekitar Mu Clan, di antara 7 Great Bird multiwarna terkemuka, salah satu lelaki tua tiba-tiba menunjuk ke tanah dan berkata, tidak ada emosi dalam suaranya. Itu hanya suara murni, seolah-olah itu tidak berasal dari seseorang. Formasi Old Fifth mengatakan bahwa ada seorang pemuda di antara mereka yang tahu tentang formasi. Sepertinya formasi ini dibuat oleh pemuda itu. Suara tua tapi cerah lainnya menyala. Apakah kakak tertua mengenali formasi ini? Ucap orang tua lain melihat sebentar dan berkata, ada variasi formasi yang tak terbatas, tapi saya yakin bisa melewatinya dengan sangat cepat. Apakah kalian punya masalah? Orang tua itu berkata dengan santai. Tidak ada masalah. Ini adalah formasi yang mengikat. Selama kita bisa melewati formasi ini, akan mudah bagi kita untuk menggunakan formasi saber penjara langit untuk membunuh mereka. Kali ini, itu adalah pria tua yang mengenakan pakaian berwarna coklat. Kakak ketiga, jangan ceroboh. Formasi pengikatan dapat diubah kapan saja. Old Fifth telah lumpuh dalam satu gerakan. Pemuda itu pasti memiliki area kuatnya, kita tidak boleh ceroboh. Ucap orang tua terkemuka yang mengenakan pakaian emas berkata, kakak tertua, bahkan jika orang itu adalah bakat yang hebat, dia masih muda. Kita harus menyingkirkannya kali ini, jika tidak, sekte penjara langit kita mungkin akan dihancurkan olehnya di masa depan. Seorang pria tua dengan pakaian hijau berkata dengan cemberut, kakak kedua benar, kita tidak hanya harus menyingkirkan pemuda itu, tapi kita juga tidak bisa melepaskan monster tua dari Mu Clan itu. Karena kami mengambil tindakan, kami harus lebih teliti. Jika tidak, sekte penjara langit kita akan mendapat masalah di masa depan. Saat mereka bercakap-cakap, mereka telah tiba di depan halaman Mu Clan.
Kelompok itu secara bertahap turun dari burung hebat berwarna-warni dan membentuk formasi mereka sendiri dengan 7 lelaki tua di depan. Orang tua yang sedikit lebih muda itu masing-masing memimpin tim yang terdiri dari beberapa puluh atau hampir 100 orang dengan cepat masuk ke dalam formasi mereka. King Sui dan yang lainnya melihat keluar. Dia juga sangat gelisah, bahkan sedikit gugup. Itu karena lawan benar-benar kuat, dan seperti apa yang dikatakan orang tua Muklan, di antara 7 orang yang memimpin, 3 dari mereka tampaknya benar-benar tak terduga. Selanjutnya, pada beberapa ratus orang yang dibawa pihak lain, masing-masing dari mereka dilengkapi dengan pedang yang tampak aneh dengan 3 palung dangkal yang dimaksudkan untuk mengeluarkan darah. Bilah pedang itu sedikit tebal dengan bentuk spiral di sisi dalam. Sky Prison Sabre. Dikatakan bahwa ini adalah senjata unik sekte penjara langit dan ketika seseorang terluka olehnya, kerusakannya akan beberapa kali lebih kuat dari senjata biasa. Meski tidak akan meningkatkan serangan seseorang, kerusakan yang ditimbulkannya luar biasa. Ini masih sekunder. Yang dikhawatirkan King Sui adalah jumlah mereka yang banyak. Sebelumnya, bahkan ketika Flower Crusher membuat formasi mereka, hanya ada sekitar 20 formasi. Namun kali ini jumlah mereka sekitar 4 kali lebih banyak, dengan lebih dari 80 orang di setiap kelompok. Formasi Sabre Penjara Langit memiliki prinsip yang sama dengan formasi kecil 5 elemen, dan selama ada koordinasi yang baik, semakin besar angkanya, semakin kuat kehebatannya. Dengan satu pandangan, King Sui dapat mengatakan bahwa orang-orang yang mereka hadapi saat ini bukanlah yang dapat dibandingkan dengan penghancur bunga. Klanmu menjadi lebih mampu. Orang tua berpakaian emas berkata kepada orang-orang dari klanmu. Suaranya tidak terlalu keras, tapi bisa terdengar jelas dalam beberapa li di daerah tersebut. Bukannya klanmu menjadi lebih mampu, tapi sekte penjara langit telah mendorong orang terlalu jauh. Jawab Mu Feng yang mengerutkan kening. Haha, mendorong orang terlalu jauh. Ini sangat lucu. Apakah ada kebutuhan bagi kami untuk menindas Mu klan Anda? Apakah kalian layak? Suara lelaki tua itu penuh penghinaan, dengan tatapannya seolah-olah dia sedang melihat semut. King Sui mengerutkan kening. Untuk berpikir bahwa kultivator yang kuat masih memiliki karakter yang buruk di usianya. Namun, dia membuang pikiran ini dengan sangat cepat. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak peduli berapa lama seseorang hidup, dia akan tetap menjadi manusia. Manusia memiliki berbagai emosi. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. King Sui sepertinya telah memahami beberapa hal saat ini. Selama seseorang adalah manusia, seseorang dapat dibunuh, seseorang dapat dikalahkan. Memang benar sekte penjara langit kuat, tapi bahkan kelinci pun akan menggigit saat sedang cemas. Suara orang tua Mu klan terdengar. Pak tuamu, leluhur tua, leluhur. Ketika lelaki tua berpakaian emas melihat lelaki tua Mu klan, dia mengerutkan kening dan berteriak. Orang lain dari klanmu juga memanggilnya masing-masing, dengan salam terakhir datang dari King Sui. Ketika dia melihat lelaki tua yang mengenakan pakaian emas itu mengerutkan kening, King Sui merasa sedikit lebih berharap. Tampaknya lelaki tua itu masih memiliki keraguan terhadap lelaki tua Mu klan. Karena sudah begini, tidak perlu dikatakan lagi. Ketika kalian berani melumpuhkan adik kelima saya, Anda seharusnya sudah menduga hari ini akan datang. Orang tua berpakaian emas berkata dengan aura dominasi. Sampah itu telah menyia-nyiakan bertahun-tahun hidupnya. Jika dia tidak memiliki kekuatan, maka dia tidak boleh keluar untuk menggigit orang lain. Dia hanya bisa menyalahkan orang lain. Suara tenang King Sui terdengar. Dia paling membenci tipe orang seperti ini. Orang yang sombong dan mendominasi, yang peduli pada orang yang dekat dengan mereka tetapi tidak peduli pada orang lain. Mereka yang akan menginjak orang lain seperti yang mereka inginkan hanya karena mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dengan karakter penghancur bunga, orang akan bisa mengetahui kepribadian seperti apa yang dimiliki orang-orang dari sekte penjara langit. Dan sekarang, mereka bahkan sangat tidak masuk akal untuk memusnahkan seluruh klan.
Semua ini hanya karena mereka merasa bahwa mereka lebih kuat dari lawan mereka dan dengan demikian mampu memberikan beban mereka. King Sui menghela nafas tanpa daya. Di dunia 9 benua, orang-orang yang berkuasa adalah orang-orang yang berhak berbicara. Mereka yang tidak memiliki kekuatan hanya bisa menyusut kembali ke dalam cangkangnya. Ini bukanlah hal yang langka, tetapi siapapun akan merasa marah jika ini terjadi pada mereka. King Sui masih belum terbiasa melihat orang-orang yang mendominasi seperti itu menindas orang lain. Sepertinya kaulah yang melumpuhkan adik kelimaku, dan kaulah yang mengatur formasi di sini. Ucap orang tua berpakaian emas mengunci pandangannya pada King Sui, seolah-olah dia ingin melihat melalui dirinya. Kata-kata King Sui tidak membuatnya marah. Meskipun nada King Sui sedang memarahi, kata-katanya tidak ada artinya bagi orang tua seperti dia. Dia hanya marah karena King Sui telah melumpuhkan kelima tua sekte penjara langit. 8 penguasa sekte penjara langit adalah yatim piatu yang diambil oleh para tetua dari sekte tersebut. Ada banyak dari mereka pada awalnya, tetapi 8 dari mereka akhirnya menjadi satu-satunya yang selamat. Mereka sangat dekat dan telah bersaudara selama beberapa ratus tahun. Orang jahat tetaplah manusia, dan masih memiliki kekerabatan dan perasaan. Selain itu, apakah seseorang itu baik atau jahat hanyalah relatif dan tidak ada definisi yang jelas untuk itu. Jika seseorang melakukan perbuatan jahat, melakukannya dengan alasan dan alasan ini kelihatannya benar, hasilnya akan cenderung berbeda. Terlepas dari apakah seseorang membunuh orang tanpa alasan apapun, atau melakukannya hanya untuk membunuh, itu tetap merupakan tindakan pembunuhan. Bahkan jika seseorang mencuri untuk menyelamatkan ibunya yang sakit-sakitan, itu tetaplah tindakan mencuri. Anak muda, terkadang, menunjukkan kemampuan Anda secara mencolok belum tentu merupakan sesuatu yang baik. Anda tidak memiliki masa depan jika Anda tinggal dengan Muklan. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan sekte penjara langit? Saya bisa memberikan semua yang Anda inginkan, ucap orang tua yang mengenakan pakaian emas memandang King Sui, matanya bersinar. King Sui memandangi pria tua yang mengenakan pakaian emas. Dia bahkan berpikir bahwa pihak lain terdengar sangat tulus, bahkan orang-orang di sekitarnya merasakan hal yang sama. Namun, King Sui tahu bahwa orang ini adalah rubah tua yang cerdik. Jika Anda bersedia bunuh diri, saya akan menyetujui kondisi Anda. King Sui berkata dengan tenang. Kamu tidak tulus. Meskipun sekte penjara langit kami menghina orang luar, kami sangat bersatu secara internal. Terlebih lagi, hal-hal yang saya, Tianyu Liangyi, katakan selalu berarti. Selama Anda bergabung dengan sekte penjara langit kami, saya bahkan dapat berjanji kepada Anda bahwa Anda akan menjadi penguasa masa depan untuk sekte penjara langit. Kau akan menjadi yang terkuat dan ketika saatnya tiba, akan mudah bagimu untuk membunuhku. Orang tua berpakaian emas berkata perlahan, seolah-olah ada pesona magis pada kata-katanya. Haha, kenapa kamu berharap aku bergabung dengan sekte penjara langit sekarang? Apakah kau takut padaku? Ucap King Sui tidak menyangka rubah tua ini akan mengatakan ini, tetapi dia tahu bahwa lelaki tua ini sebenarnya sangat licik dan berfokus untuk menyerangnya secara mental. Takut, haha, aku takut padamu, itu mungkin, tapi di masa depan. Tapi sekarang, kau bukan apa-apa di hadapanku. Pertimbangkan tawaran saya akan memberi Anda waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa. Ucap orang tua yang mengenakan pakaian emas berkata dengan tenang. Mu Qing memandang King Sui. Dia tampak tidak gugup dan sangat tenang. Namun, masih ada beberapa orang yang sangat gugup. Orang-orang tua dari Muklan, Mu Fengyang, dan Mu Qian semua melihat pemandangan ini dengan tenang. Tidak perlu itu. Mari kita mulai pertarungannya. Karena kita tidak bisa mendapatkan penyelesaian, mari kita lihat tangan siapa yang lebih tangguh. Ucap King Sui tidak mengeluarkan palu dewa petir atau pedang biduknya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan Poison Dragon Dagger, senjata pembunuh. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.